jam, kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali. Security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang, saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didik namanya. Dia Perjuangan Ferry Irawan untuk berdamai dengan Vena Melinda hingga kini masih belum usai. Seolah tak putus asa, berbagai cara dilakukan Ferry Irawan demi bisa berdamai. Bahkan, ibunda Ferry Irawan juga pasang badan untuk membantu anaknya. Beberapa kali, ibu Ferry Irawan berusaha mendamaikan anaknya dengan sang menantu. Namun sayangnya, ibunda Ferel Baramasa itu terus menolak untuk berdamai dengan sang suami karena imbas KDRT beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Vena Melinda juga makin percaya diri untuk bercerai dari Ferry Irawan. Pada saat melakukan konferensi pers pada hari Rabu 1 Februari 2023, Vena Melinda membongkar alasan cerai dari suaminya. Fakta pilu terungkap jika penganiayaan yang dilakukan Ferry Irawan terhadap dirinya di sebuah hotel kota Kediri, Jawa Timur bukan pertama kali terjadi. Bahkan, Vena Melinda ungkap fakta lain soal perangai suaminya. Ternyata, pada tanggal 17 November 2022, Ferry Irawan sudah lebih dulu menganiaya Vena Melinda selama 3 jam saat berada di Medan, Sumatera Utara. Pagi hari saat hari H, Ferry Irawan justru mengajak Vena Melinda untuk berhubungan badan di kamar hotel. Tapi, Vena Melinda menolak karena dirinya terburu-buru, harus mempersiapkan diri guna menjadi bintang tamu. Ferry Irawan lantas memulai keributan. Bahkan, Ferry Irawan memiting Vena Melinda dan didorong ke kasur. Saya diangkat lalu didorong ke lantai, lalu diangkat lagi, didorong ke kursi, terus diangkat lagi, didorong ke kasur. Saya dibekap di situ, kata dia. Tak hanya itu, Ferry Irawan juga secara tega memiting tubuh Vena Melinda. Sebagai pesilat, Ferry Irawan selalu mengunci Vena Melinda pada bagian tulang rusuk sehingga terjadi luka dalam. Bukan saja menganiaya, Ferry Irawan juga mengancam menyebar video Vena Melinda sedang tak pakai baju bila tak mau bersih tubuh. Dia bilang, kita bikin malu saja, kamu lagi nggak pakai baju, saya juga. Kita bikin viral saja, begitu, kata Vena Melinda. Tapi saat itu, Vena Melinda bisa lepas dari KDRT. Ferry Irawan langsung minta maaf dan berjanji tak mengulangi. Ferry Irawan langsung meminta maaf dan berjanji tak mengulangi. Setengah 9 lewat, baru dilepas sama dia. Begitu jam 9 acara, suara saya sudah habis. Karena dari jam setengah 6, saya sudah teriak-teriak, kata Vena Melinda. Dan di sisi lain, Vena Melinda pernah berpikir untuk tak laporkan Ferry Irawan. Sementara itu, kali pertama Vena Melinda mengalami KDRT ketika mereka berada di rumah. Ferry Irawan melakukan aksi kekerasan dengan menekan leher Vena Melinda dengan tangannya. Namun kekerasan yang dilakukan yang pertama kali itu tidak membuat Vena Melinda langsung melaporkan suaminya ke polisi. Sebab Vena Melinda mengakui dirinya masih menyayangi sosok laki-laki yang menjadi imamnya itu. Itu yang pertama kali, tapi saya nggak buat BAP, saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur, saya masih mencintai Ferry Irawan, kata Vena Melinda. Vena memikirkan jika tindakan tersebut baru dilakukan Ferry Irawan sekali, ia masih berharap sang suami berubah. Hal itu juga yang membuat Vena Melinda belum mau melaporkan Ferry Irawan ke polisi. Tidak hanya itu, Vena Melinda juga memilih diam dan tidak menceritakan kejadian KDRT pertama kalinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.